Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini dalam rangka perjalanan dinas masih mau ke Jakarta, mungkin dalam beberapa hari ke depan The Brondol kurang aktif menjawab pertanyaan karena lagi dinas ke Jakarta, ada keperluan di kantor pusat Jakarta. Dan di sore hari yang berbahagia ini dalam posisi masih di Pekanbaru, izinkan The Brondol menjawab pertanyaan. Itu sepertinya menjadi buah ya, karena bicara tentang kastrasi ini, apakah buah yang sudah jadi buah ataukah yang menjadi dompet? Karena ini masih bertanya, bukankah kastrasi itu dilakukan semenjak dompet yang belum pecah menjadi buah? Maka di dalam mekanisme kastrasi yang harus dipahami oleh sahabat The Brondol semuanya, bahwa kastrasi adalah pemotongan buah, bunga atau buah sebelum masa di dalam produksi. Di mana aturan mainnya selalu saya sampaikan bahwa di dalam 0 sampai 15 bulan mau jantan mau betina maka semuanya harus dihabisi supaya bahwa unsur hara yang terserap, unsur hara dan air yang terserap akan fokus ke pertumbuhan vegetatifnya, baik ke batangnya, baik ke pelepahnya, baik ke bonggolnya, baik ke akarnya. Sehingga jangan dulu mikirkan buahnya dulu, sehingga fokus air dan hara lebih cenderung ke vegetatif. Karena bahwa semakin besar bonggol maka penampang melintang akar akan semakin banyak yang akan dimiliki oleh tanaman kelapa sawit itu sendiri. Lah, ketika 0 sampai 15 biasanya muncul di usia 8 ya ada, 9 ya ada, kadang 10 bulan setelah tanam di lapangan itu muncul bunganya. Karena di sini konsepnya dasar adalah semuanya dihabisi, maka yang harus kita lakukan adalah sedini mungkin muncul bunga dalam bentuk dompet, mau jantan mau betina kita nggak mau tahu di dalamnya seperti apa, maka harus kita habisi, maka harus kita kita bersihkan supaya fokus tetap ke dalam pertumbuhan vegetatifnya. Lah, bicara tentang di 0-15 bulan adalah hal tersebut, tapi di 16 bulan ini sahabat The Brondol semuanya, di 16 bulan kita harus bisa membedakan. Harus membedakan mana yang jantan dan mana betina. Karena 16 bulan sampai 20 bulan kita berharap bahwa yang betina kita singkirkan karena kita belum memikirkan buahnya, tapi cenderung memikirkan vegetatifnya dengan harapan meninggalkan bunga jantan pada tanaman kelapa sawit yang kita miliki adalah bagaimana merangsang untuk mendatangkan serangga penyerbuk atau Lsdebius cameronicus yang nantinya akan membantu penyerbukan tanaman kelapa sawit kita. Dengan penyerbukan yang sempurna maka kita berharap bahwa berat tandan rata-rata akan menjadi lebih baik, kemudian fruit setnya juga menjadi baik. Karena kita ngomongin berat atau berat TBS juga fruit set akan sangat berpengaruh, artinya bahwa berondolan yang terjadi akibat penyerbukan akan sangat membentuk akan menaikkan BJR juga, karena bicara tentang fruit set sama fruit tuban itu ada keimbangannya. Lah, di 21 bulan ke sana maka sudah kita hentikan seluruhnya, mau jantan mau betina. Lah, pertanyaan masnya ini adalah bahwa ketika kita memotong, apakah kastrasi itu buah bukan dalam bentuk buah? Ya, kalau memang dalam kondisi yang lancar walafiat, lancar-lancar saja ya sedini mungkin mau yang 0 sampai 15 bulan dalam bentuk dompet yang belum pecah adalah sikat. Tapi di 16 bulan sampai 20 bulan yang kita berharap bahwa yang disingkirkan adalah bunga betinanya, maka yang terjadi adalah bagaimana kita nunggu pecahnya dompet. Karena banyak teori yang ada di petani itu sendiri adalah ketika bunga jantan itu belendung seperti ini harusnya nama isinya jantan, maka teorinya The Brondol adalah tidak mesti. Karena sudah saya buktikan sendiri dengan ratusan kali percobaan bunga betina yang belendung sebenarnya ya ada yang jantan ada yang betina. Kemudian yang lepes itu juga ada jantan yang betina, sehingga tidak ada teori yang mengatakan bahwa di dalam dompet itu adalah jika belendung maka dia adalah jantan, tapi jika lepes adalah betina, itu tidak ada. Kenyataannya bahwa dari segi percobaan sangat random sekali. Untuk itu maka kita biarkan bahwa kastrasi itu adalah sampai pecah dulu dompetnya, sehingga bisa kita intip isinya itu jantan atau betina. Lah,
Kalau bicara tentang buah, maka ketika kondisi kastrasi itu lancar-lancar jaya, nggak ada masalah, maka buah nggak akan mungkin muncul. Dalam bentuk buah yang itu tidak mungkin muncul. Namun di dalam istilah kastrasi adalah memotong bunga dan buah, Mas. Itu. Sehingga tetap walaupun dia dalam bentuk buah ya tetap dinamakan namanya kastrasi. Tujuan dasarnya adalah bagaimana meningkatkan di panen perdana nanti. Kita berharap bahwa berat janjang rata-ratanya itu bisa lebih daripada 3 kilo dan pertumbuhan vegetatif tanaman yang nanti akan mendukung pertumbuhan generatif dalam hal ini adalah produksi akan sangat baik sekali. Kalau seandainya sahabat The Brondol pemupukan baik, perawatan baik di masa tanaman belum menghasilkan yang dilakukan tanpa kastrasi, misalnya tanpa kastrasi pun terkadang ada yang lebih daripada 3 kg BCR-nya. Jika memang buahnya memang bagus, maka kadang-kadang BCR-nya 3 kg. Lah, apakah semuanya harus dikastrasi ataukah seluruh varietas itu harus dikastrasi? Karena bahwa kembali lagi tujuan dasar kastrasi supaya membentuk unsur hara kita terbuang tidak sia-sia. Karena buah yang di bawah 3 kilo sesuai dengan aturan di dalam dinas perkebunan sebenarnya tidak layak jual sebenarnya, karena harga di dinas perkebunan yang ditetapkan adalah minimal 3 kilo. Tapi banyak orang juga bisa menjualnya di bawah 3 kilo. Sehingga kita berharap bahwa setelah satu panen perdana maka BCR-nya lebih daripada 3 kilo. Itu yang kita inginkan. Nah, kalau ngomong kastrasi kembali lagi sahabat The Brondol, Pak Pendi, saya punya lahan tanaman yang sudah gede dan tidak saya kastrasi, boleh nggak sih? Gitu, nggak ada apa sayang sekali. Saya selalu tanya, apakah BCR-nya sudah 3 kilo, Mas? Sudah, Pak Pendi, maka ya nggak usah kastrasi juga nggak apa-apa. Itu karena memang ada beberapa varietas dengan perawatan yang sangat baik, kondisi tanah dengan kelas yang kesesuaian lahan yang sangat baik, BCR-nya tidak sampai, BCR-nya lebih daripada 3 kilo, bahkan ada yang 4 kilo. Saya bilang, kastrasi ya sayang, Mas, karena sudah terlanjur tidak. Maka di sore hari yang berbahagia ini, The Brondol mengajak kepada sahabat The Brondol, mau sebagus apapun, sebagus apapun bibitnya, seberapa besar perawatan yang kita lakukan, maka kastrasi lebih baik dilakukan. Sekali lagi, lebih baik dilakukan. Kenapa? Karena bahwa agar pupuk yang kita berikan lebih cenderung ke fokus ke vegetatif dulu, supaya pertumbuhan tanaman kelapa sawit itu akan sangat baik. Nah, karena bahwa ada beberapa channel yang memberikan sebuah edukasi yang menurut saya kurang pas, membandingkan mana tanaman yang sudah dikastrasi atau tidak, bahwa kastrasi itu membuang-buang energi dan membuang-buang biaya. Kalau dia membuang energi dan membuang biaya, kenapa diterapkan di hampir seluruh perusahaan? Perusahaan sudah mengulik dengan riset yang ada, maka angka yang dikastrasi akan jauh lebih baik daripada yang tidak dikastrasi. Kemudian kastrasi itu, sekali lagi saya sampaikan bahwa tujuan dasarnya adalah memfokuskan unsur hara yang ada, supaya bonggolnya besar. Kalau bonggolnya besar, maka ini kalau kita lihat bonggolnya besar, maka penampang melintang akar juga akan semakin banyak. Dengan batang yang besar, maka jaringan pembuluh di dalam pengangkutan energi berdasarkan pupuk yang diserap, baik air dan unsur hara yang ada, maka akan semakin baik. Sehingga buahnya juga akan semakin baik. Sehingga kalau memang sudah telat misalnya punya lahan kelapa sawit sudah 17 bulan tapi nggak dikastrasi, masih kecil-kecil, saya bilang kastrasi saja nggak apa-apa. Yang harus dilakukan adalah bagaimana memfokuskan unsur hara dan air yang ada, seperti itu. Jadi kesimpulan yang harus saya sampaikan di sore hari yang berbahagia ini, kastrasi adalah sebuah pekerjaan membuang bunga dan buah untuk memfokuskan unsur hara dan air yang diserap itu ke dalam pertumbuhan vegetatif yang nanti akan mendukung produksi di kemudian hari atau generatif di kemudian hari. Sehingga jangan salah sangka bahwa buah yang namanya kastrasi itu hanya bunga saja. Jawabannya tidak, bunga dan buah, Mas. Kalau nanti satunya kastrasi, ada sanitasi. Sanitasi adalah pembersihan, Mas. Pembersihan, ada buah busuk, kemudian ada pelepah kering dan sebagainya yang harus kita bersihkan sebelum memasuki masa panen perdana. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol semuanya.
Semoga saya dan mas-mas dan mbak-mbak semuanya diberikan kesehatan dan tanpa syarat, dan semoga kita diberikan kelancaran jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.